Saya ke Pak Uslimin, harapan dari KPU Sulsel nih, karena kita tahu pilkada saat ini memang dibayang-bayangi dengan pembatasan sosial karena adanya pandemi COVID-19. Peserta pilkada harus menjaga kesehatannya dan ini sangat krusial karena jika terkena COVID, tentunya gap waktu yang diperlukan ini semakin banyak seperti padahal ini sudah ada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU. Silakan Pak Uslimin. Ya, baik. Yang pertama, pada teman-teman penyelenggara di berbagai level, mulai di tingkat ad hoc PPS, PPK, dan di bawahnya PPS, ada kemarin PPDP, nanti akan ada KPPS, kemudian teman-teman KPU Kabupaten Kota, dan termasuk di teman-teman KPU Provinsi, termasuk para staf sekretariat. Kita berharap mereka bisa menempatkan diri betul-betul sebagai penyelenggara yang adil, memperlakukan seluruh peserta secara setara, tidak mencoba bermain-main dengan memanfaatkan kedudukannya. Kepada para penyelenggara ad hoc misalnya, atau di tingkat kabupaten kota dan staf sekretariat, jika selama ini ada keberpihakan dalam hatinya, maka silakan keberpihakan itu ditunjukkan nanti di bilik TPS. Tapi dalam kerja sehari-hari, karena dia sudah memilih sebagai penyelenggara, maka mereka harus menempatkan diri yang adil, penyelenggara yang seadil-adilnya. Kemudian kepada para peserta, dalam hal ini Bapak Paslon dan timnya, tim kampanye, tim sukses, kemudian LO, kita berharap mereka betul-betul taat dan patuh pada berbagai regulasi yang telah disiapkan oleh penyelenggara, baik dari KPU sebagai penyelenggara teknis maupun dari Bawaslu sebagai pengawasan atas penyelenggaraan regulasi yang terkait dengan pemilihan, termasuk regulasi-regulasi lain yang menyangkut pelaksanaan tata negara. Kita berharap mereka tidak memain-maini itu dan tidak memanfaatkan celah yang ada, karena yakin dan percaya tentu dari berbagai regulasi yang ada selalu saja ada celah dan peluang yang boleh atau mungkin bisa dimainkan. Tapi kita berharap mereka justru sebagai pelaksana dari regulasi itu, dan sebagai Bapak Paslon, sebagai bakal calon, sebagai peserta, mereka betul-betul menunjukkan itikat baik bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik itu harus diawali dengan perilaku-perilaku yang baik, tidak dengan perilaku-perilaku memain-maini sejumlah regulasi. Kemudian kepada para pemilih, termasuk ASN, karena ASN adalah bagian dari pemilih sampai hari ini, ASN masih dimungkinkan untuk punya hak pilih, berbeda dengan aparatur yang lain, aparatur TNI dan Polri, maka ASN berperilakulah sebagai ASN yang mengayomi semuanya. Kalaupun ada keberpihakan itu tunjukkan saja dalam bilik. Tidak perlu menjadi juru kampanye, tidak perlu menjadi tim sukses, tidak perlu menjadi tim hore-hore, karena sekali Anda melakukan itu, maka pasti Anda akan kena semprit, dan kalau kena semprit bisa menyesal. Ya, penyesalan itu tidak akan pernah, dengan penyesalan tidak akan pernah kembali kepada posisi semula. Perhatikanlah sahabat-sahabat Anda sesama ASN, ada 15 camat kemarin di pemilu 2019 yang dihukum oleh Komisi ASN, sampai saat ini masih non-job, padahal posisinya ketika itu adalah camat di Makassar, tapi karena mereka mencoba bermain-main, melampaui batas kewenangannya, lalu kemudian dihukum oleh negara melalui Komisi ASN. Nah, saya kira ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi kepada para pemilih, termasuk nanti pada hari H, jangan sekali-sekali memainkan data pemilih, karena itu secara jelas di Undang-Undang 7 2017 sudah diatur pada pasal 544, bahwa siapa saja yang dengan sengaja memalsukan data pemilih itu akan dihukum penjara 76 bulan atau 72 bulan atau 72 juta. Jadi kalau dia divonis saat ini, pilkada berlangsung lagi berikutnya dia masih dalam penjara karena dia lebih dari 5 tahun. Jadi mohon mari kita sama-sama menyukseskan pemilihan 2022 berdasarkan regulasi yang ada, supaya kita dapatkan pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang terpilih melalui jalan yang baik dan benar, jalur yang tepat, sehingga kepemimpinannya juga berkah dan memberi kebaikan untuk kita bersama. Kalau kepemimpinan yang diperoleh itu melalui jalan-jalan yang curang, maka selama kepemimpinannya juga mungkin Tuhan akan menghukum kita. Bukan hanya dia yang akan dihukum, tapi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Karena ketika hukuman turun itu tidak akan pilih-pilih. Kalau hukuman melalui alam itu tidak akan pilih-pilih bahwa yang diambil hanya yang bersalah. Yang tidak bersalah pun akan kena batunya. Jadi mari kita
pemilihan kepala daerah 2020 ini bukan jalan satu-satunya, sehingga tidak perlu menghalalkan segala macam cara. Tapi ini adalah salah satu cara membuktikan bahwa kita ingin berbuat baik buat daerah kita, buat bangsa dan negara. Karena itu sekali lagi, berkompetisilah yang baik, jujur, adil, dan tidak melanggar. Jadi untuk semuanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dan tegur kami sebagai penyelenggara apabila kami juga alpa dari regulasi yang telah disusun oleh penyelenggara di tingkat nasional. Saya kira demikian. Khususnya Pak Firdaus sebagai akademisi, kita berharap teman-teman akademisi akan lahir masukan-masukan, khususnya dalam perbaikan-perbaikan regulasi yang sementara bergulir di DPR RI. Apa yang kurang dari regulasi kita ada saat ini, itu bisa diajukan perbaikan, dan yang sudah baik ditingkatkan, bukan lagi dibuat menjadi lebih kacau lagi. Jadi ini kita berharap betul-betul civil society yang dipiloti oleh akademisi, karena para akademisi memiliki pemikiran yang betul-betul jauh ke depan, lompatannya jauh ke depan, dan di atas segala-galanya, tidak berbasis kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kita berharap betul-betul akademisi ini bisa memberikan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan regulasi-regulasi di tingkat nasional. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uslimin sudah hadir hari ini. Terima kasih juga Bapak Firdaus yang sudah memberikan informasi, saran, dan masukannya terkait bagaimana pilkada di tahun ini. Walaupun pilkada tahun ini terasa sulit karena adanya pandemi COVID-19, tetap berusaha mewujudkan pilkada yang bersih, jujur, dan yang paling penting, jangan coba-coba melanggar. Baik, saya Ade Febrian, pamit undur diri. Kalau Pak Ade. Ya, saya satu kalimat lagi kepada teman-teman penyelenggara, kepada teman-teman peserta, dan kepada para pemilih, selamat memerangkan diri dan selamat bekerja para penyelenggara, bekerjalah dengan selamat supaya sukses pemilih ini, sukses melahirkan pemimpin, dan juga kita sukses dalam pertanggungjawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.